lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih di dalam prinsip perluasan, yaitu peningkatan kapasitas diri kita. Kemarin kita ingin mengubah kapasitas pikiran. Saat ini kita masuk untuk meningkatkan kapasitas kita dalam bertindak. Jika kita ingin mengembangkan potensi kita dan juga kapasitas kita, yang pertama kita harus lakukan adalah mengubah cara berpikir kita. Namun, jika kita hanya mengubah cara berpikir dan lalai mengubah cara bertindak, kita tetap akan jauh dari potensi maksimal kita. Untuk dapat mengembangkan kapasitas dalam bertindak, kita akan belajar. Yang pertama, berhentilah melakukan hal-hal yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya dan mulailah melakukan hal-hal yang dapat dan seharusnya kita lakukan. Langkah pertama menuju sukses adalah mendalami apa yang telah kita kuasai. Namun, semakin sering kita melakukan apa yang telah kita ketahui, semakin sering pula kita menemukan hal-hal berharga yang dapat kita lakukan. Jika itu terjadi, kita harus membuat keputusan. Entah kita akan terus mengerjakan apa yang selama ini dan mencoba hal-hal baru, melakukan hal-hal yang baru membawa kita kepada inovasi dan penemuan-penemuan baru. Dan di antara penemuan tersebut tersingkap hal-hal yang seharusnya kita lakukan secara teratur. Jadi sebenarnya kita berpikir bahwa ada sesuatu yang dapat kita lakukan, tapi kita nggak melakukannya karena kita berpikir kita nggak sampai di level itu. Lalu setelah kita melakukan dapat ini, akhirnya kita tahu level kita seharusnya. Nah, seseorang bernama Kevin Hall menggambarkan proses pertumbuhan itu dalam bukunya Aspire. Ketika dia menulis sebuah diskusi dengan mentornya bernama Arthur Wetzkin. Dia berkata, seorang pakar tidak menjadi pakar dalam waktu semalam. Ia menjelaskan ada sebuah proses. Pertama, ia harus menjadi karyawan magang, kemudian seorang pekerja harian, baru akhirnya menjadi pemilik. Magang, harian, pemilik. Itu 3 kata yang menggambarkan pentingnya melewati langkah-langkah dasar yang dibutuhkan untuk memiliki kerendahan hati yang setara dengan kepemimpinan sejati. Arthur menjelaskan lagi bahwa kata magang adalah berarti pelajar. Dalam bahasa Prancis, apprendre, yang artinya belajar. Di masa lalu, magang adalah istilah untuk seseorang yang akan memilih suatu pekerjaan, kemudian ia mencari seorang pakar di desanya untuk mengerjakan keahlian yang dibutuhkan pakar di desanya, lalu untuk mencari pekerjaan yang telah dipilihnya itu. Setelah mempelajari semua yang dipelajari, dia akhirnya memperluas pendidikannya. Dia mengadakan perjalanan yang mengubah si pemagang ini menjadi seorang pekerja harian. Seorang pekerja harian menjadi seorang yang pergi ke berbagai tempat yang jauh
untuk mendapatkan kesempatan lagi di bawah pakar yang paling mampu membantunya mengasah keahlian. Lama-kelamaan, si pekerja harian ini menjadi pakar dan dia memulai siklus selanjutnya. Proses pengembangan potensi seseorang berlangsung terus-menerus, maju, mundur. Kesempatan akan datang dan pergi. Standar yang kita tetapkan pada diri kita sendiri berubah. Apa yang dapat kita lakukan ikut berubah saat kita berkembang. Apa yang seharusnya kita lakukan pun turut berkembang. Kita harus meninggalkan beberapa hal supaya dapat menerima hal-hal baru. Ini dapat menjadi pekerjaan yang sulit. Tetapi jika kita bersedia, kehidupan kita akan berubah. Dan ingat, perluasan berarti meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus memulai sesuatu yang baru. Proses adaptasi ke sesuatu yang baru dan perluasan itu akan berlangsung terus sampai seumur hidup kita. Entah umur kita 20-an, bahkan 40-an, 60-an, itu akan berlangsung terus. Jadi ingat kata-kata dari Norman Vincent Peale, mintalah kepada Tuhan yang menciptakan Anda untuk terus menciptakan Anda kembali. Jadi, marilah kita terus meningkatkan kapasitas kita. Salam untuk meningkatkan kapasitas kita, memperluas kapasitas kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.